koper masing-masing. Tanda pengenalnya seperti apa? Ayah bunda mungkin yang sudah lihat bagaimana koper Rauda dari IG-nya, dari Facebook-nya, dari TikTok-nya, itu mungkin pernah sekilas ayah bunda lihat. Nah, itu tanda. Tinggal menambah. Mau berupa kertas, ada fotonya, ada namanya, boleh. Mau yang lebih rapih seperti apa namanya, seperti pita ataupun apa namanya ya, label tag name yang ada tulisannya, misalkan tulisan di kain tersebut Roja. Nah, itu lebih memudahkan ketika kita berada di Turki, ketika check in, ketika check out, ataupun nanti ketika di Haramain. Kemudian bagi yang langsung ke Bandara Soekarno-Hatta untuk diantar dan dilepas keluarga, kumpul hari Selasa 21 Juli 1945 di Terminal 3 Keberangkatan Internasional. Ada yang mau langsung ke Jakarta berangkatnya? Atau ikut bareng-bareng menggunakan bis? Bareng-bareng menggunakan bis, baik. Bagi yang ikut transport kantor, disediakannya bis, maka kumpul hari Selasa 21 Juli jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Di kantor mana? Di kantor Rauda Bandung Sumarekon. Jadi jam 12 ayah bunda sudah stay di kantor Rauda. Bukan jam 12 baru. Bapak di mana? Tak acan dongkap? OTW. Nah, ini akan mengakibatkan perjalanan kita menjadi lambat. Jadi jam 12 ini diharapkan ayah bunda sudah ada. Berarti mulai berangkat dari rumahnya bisa jadi jam 11 ataupun lebih awal daripada terlambat. Kemudian maskapai yang digunakan apa? Emirates. Dari Jakarta menuju Istanbul. Kemudian nanti dari Istanbul menuju Saudi Arabia ataupun Jeddah menggunakan pesawat Ajet. Nanti kepulangan dari Istanbul, dari Jeddah menuju Soekarno-Hatta menggunakan Emirat lagi. Kemudian seragam keberangkatan dan kepulangan menggunakan batik Tosca. Sudah dijahit semuanya ya bunda? Belum, oh masih proses. Nah, adapun dibuatnya seperti apa itu kembali kepada ayah bunda maunya dibikin apa. Mau dibikin koko, mau dibikin rompi, mau dibikin outer ataupun apapun itu kembali kepada keinginan ayah bunda. Kemudian hotel di Madinah di mana Dar Al Aiman. Dar Al Aiman dekat dengan pintu 326 ataupun 327. Untuk di Mekah Hotel Prestige. Kemudian pembimbingnya saya, tour leadernya saya sendiri. Nanti kemudian mutawifnya Ustadz Muhammad Aflah Qurbani, alumni Al Azhar Kairo Mesir. Kemudian kepulangan 4 Agustus 2026, durasi 16 hari sampai Bandara Soekarno-Hatta jam 3:40 waktu Indonesia Barat. Next. Nah, informasi umum dan hal-hal perhatian ketika nanti kita berada di Turki dan di Saudi Arabia ataupun Haramain. Next. Nah, detail penerbangan 22 Juli. Berangkat menggunakan maskapai Emirates kode penerbangan EK359. Jadi ayah bunda kalau pengen melihat kayak gimana sih pesawatnya, klik kode pesawatnya EK359. Berangkat dari Soekarno-Hatta terbang menuju DXB. Apa itu DXB? Bandara Dubai. Kita berangkat jam 12:45 atau jam 1 kurang 15 sampai di Dubai jam 5:30. Mulai penerbangan lagi dari Dubai ke Istanbul jam 10:40 dan tiba nanti di Istanbul jam 14:25. Nah, kemudian selanjutnya nanti terbang dari Turki ataupun Istanbul menuju Saudi yaitu tanggal 28 Juli menggunakan pesawat Ajet, kode penerbangannya VF205 SAW. Berangkat jam berapa? Jam 12 malam lebih 15 sampai di Jeddah jam 4
pagi lebih 35. Kepulangan Jeddah Jakarta 4 Agustus, transit di Dubai terlebih dahulu, kemudian terbang lagi jam 4 pagi, nyampe di Indonesia jam 3.40. Jadi ini terkait tiket semua sudah diurus sama pihak kantor, sudah keluar juga rincian kode pesawatnya beserta dengan tanggalnya dan waktunya. Ayah bunda tinggal memperbanyak doa serta jaga kesehatan sampai tiba waktunya penerbangan. Kemudian yang perlu diketahui juga ya bunda, ketentuan bagasi. Nah ini hal yang sangat penting. Bagasi setiap orang adalah satu pack ataupun satu koper besar, maksimal keberangkatan 20 kilo. Indonesia, Istanbul, Istanbul terbang ke Saudi itu 20 kilo. Kepulangan nambah 5 kilo, 25 kilo. Berarti kalau sudah punya rencana-rencana masuk dalam list daftar belanjaan di Turki ataupun Saudi, berarti berangkat bawa koper kosong. Siap? Dari Jeddah ke Cengkareng langsung dari yang di sini ke Dubai dulu. Sama di sini. Jeddah, Dubai, Dubai, Cengkareng. Di situ disingkat. Nah, bagasi. Jadi penjelasannya di atas. Nah, jadi ayah bunda ketika berangkat diusahakan tahu kiloan koper saya berapa. Jangan sampai berangkat sudah 20 kilo. Berarti jatah ngisi oleh-oleh 5 kilo. Itu kurma doang 5 kilo udah penuh. Dan kita kan berangkat di musim summer. Jadi kita tidak akan bawa jaket tebal-tebal. Tidak akan bawa sepatu 3 pasang. Biasa yang agak repot tuh kalau lagi winter, kita berangkat kemudian bagasinya dikit, itu udah jamaah udah mulai garuk-garuk kepala, duh kumaha, saya sudah beli sepatu sekian, saya beli jaket sekian, saya pengen outfit setiap tempatnya berbeda-beda jaket, berbeda-beda pakaian. Nah, tapi kalau summer kita insya Allah nggak terlalu banyak bawa jaket seperlunya. Nah, ini terkait informasi penerbangan. Next. Nah, kemudian perkiraan cuaca yang perlu kita ketahui supaya kita mulai mempersiapkan bagaimana kondisi badan saya ketika nanti mulai perjalanan di sana. Istanbul, Madinah, Kapadokia, Mekah. Istanbul suhu terrendah 20, suhu tertinggi 28 derajat. Ya, Bandung lah ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk Kapadokia suhu terendah 12, suhu tertinggi 28. Kemarin teman yang baru di sana ya kurang lebih sekitar 25 katanya. Jadi ayah bunda mau bawa jaket silakan, tapi jangan terlalu tebal karena suhunya biasa. Kemudian di Madinah 27 sampai 43. Kemarin kita baru pulang hari Kamis. Di Madinah kita merasakan lebih terasa panasnya dibandingkan Mekah. Kemarin di Madinah 41. Maka ayah bunda nanti mau persiapkan payung dan kacamata hitam. Di Mekah kemarin terakhir sekitar 38. Waktu kita pulang 38, terutama kalau umrohnya dapat jam 10 siang, jam 11 itu terasa nikmat kena matahari di Mekah. Kemudian perbedaan waktu antara tanah air dengan Turki, dengan Saudi, Jakarta lebih cepat 4 jam dari Turki ataupun Saudi. Next. Nah, ini gambar Hotel Diar Al Aiman, itu yang pojok tampak dari depan, di bawah ruang kamarnya, dan yang paling besar gambarnya adalah ini lobi hotelnya. Ini Hotel Diar Al Aiman di kota Madinah. Next. Nah, kemudian untuk tata lokasinya di sebelah mana? Nah, itu yang dikasih panah ayah bunda paling pojok sebelah kiri. Itu ada tanda panah. Nah, itu lokasi di Hotel Diar Al Aiman. Patokan untuk kita pulang pergi dari hotel menuju Masjid Nabawi adalah patokannya pintu 326 atau pintu 327. Jadi Masjid Nabawi ini
dikelilingi oleh gerbang dari mulai 310, 311. Nah, hotel kita untuk menandai ataupun janjian setelah pulang dari Masjid Nabawi, titik pertemuan ataupun checkpoint paling mudah adalah menggunakan titik gerbang 326 atau 327. Berapa menit sih dari hotel menuju Masjid Nabawi? Kurang lebih sekitar hanya 5 menit saja. Jauh atau dekat, Ayah Bunda? Dekat, dekat. Bukan dekat di mata, jauh di kaki ya. Nah, ini dekat. Hanya terhalang sekitar 2 hotel tinggi lah, sehingga kalau kita dari keluar hotel, belok kanan, kemudian belok kiri, lurus sebentar, belok kanan sudah terlihat gerbang Masjid Nabawi. Jadi mudah, baik buat anak-anak muda ataupun bapak-bapak, mudah untuk akses pulang pergi ke Masjid Nabawi. Next. Datar, datar. Di Madinah Masjid Nabawi datar. Tidak ada naik turun. Next. Nah, kemudian ini tampak gambar Hotel Prestige Mekah. Kita di sana 4 hari 3 malam. Tampak dari depannya, kemudian kondisi kamar, dan ini lobinya. Lobinya besar. Next. Nah, kemudian lokasi Hotel Prestige ke Masjidil Haram ini dari Hotel Prestige, kalau kita lagi di restoran, itu sudah terlihat Masjidil Haram. Berarti dari hotel sudah terlihat Masjidil Haram. Dekat atau jauh? Dekat. Kembali lagi, bukan dekat di mata, jauh di kaki. Ini dekat. Kurang lebih perjalanan berapa menit? Sekitar 7 menit. Dari hotel kita menuju Masjidil Haram. Baik akan berangkat ataupun pulang dari sa'i, tetap dekat, tidak beda. Mau berangkat pun ataupun pulang, dekat jaraknya. Nah, itu jarak tandanya yang dikasih kotak merah, itulah Hotel Prestige. Patokannya apa? Untuk checkpoint atau titik temu kita kalau pulang dari Masjidil Haram adalah WC 3. Nah, kalau di Madinah dikelilingi gerbang, patokannya adalah nomor gerbang. Kalau di Masjidil Haram karena tidak dikelilingi oleh gerbang, patokannya WC. Nah, WC 3 dekat dengan hotel apa? Hotel Sofwah. Jadi berangkat dari hotel menuju Masjidil Haram, nanti sebelum menginjakkan kaki di marmer Masjidil Haram, sebelah kiri ada gedung besar Sofwah dan sebelahnya ada tulisan WC 3. Nah, jadi kalau ayah bunda pulang dari masjid, mungkin terpisah ketika di dalam dengan suami istrinya atau bun anak-anaknya, di antara cara mudah janjiannya adalah, ayah di mana? Ayah dekat WC 3. Tapi kalau ayah di mana? Ini di menara. Menara mana? Menaranya ada beberapa menara. Bingung nanti anaknya. Next. Nah, kemudian ini Hotel Istanbul, Gonen Hotel Istanbul. Nah, ini kita akan menginap di sini hari terakhir di Turki. Namanya Gonen Hotel Istanbul. Nanti ayah bunda tinggal searching ataupun lihat bagaimana Hotel Gonen Istanbul. Itu dari depannya, kamarnya, lobinya, restorannya, dan ada kolam renangnya. Karena ini summer, bagi ayah bunda yang mau renang silakan kalau ada waktunya. Next. Kemudian selanjutnya Hotel Bursa. Nah, ini hotel yang pertama kali kita singgahi ketika tiba di Turki. Namanya Hotel Bursa Felmor Hotel. Itu gambar hotel dari jauh, kemudian kamarnya, kemudian toiletnya, kemudian tempat ngejimnya, dan tempat restorannya. Ada yang rajin ngejim? Kita ngejim di Turki. Next. Selanjutnya Hotel Kusadasi. Apa nama hotelnya? Skala Nova Beach Hotel. Nah, ini dekat dengan pinggiran pantai ataupun laut. Jadi kita akan dengar ombak-ombak ketika di sore hari, di malam hari. Nah, itu ada gambar restorannya, toiletnya, kamarnya, dan kolam renang di bagian dalam hotel. Next. Nah, kemudian selanjutnya Hotel Pamukkale Villalikus Hotel. Nah, ini tampak dari depannya, kemudian ruangan kamarnya, kemudian pemandian air panasnya, ada kolam renang air dinginnya juga, dan ini tampak dari luar. Jadi kalau ayah bunda winter
Nah, ini bisa kalau berendam di air panas di hotel Villa Likus Hotel. Tapi kalau summer tidak disediakan. Next. Selanjutnya Hotel Kapadokia Alpstone Hotel. Nah, itu tampak dari depan, restorannya, kemudian kamarnya, ada lobinya, dan ada kolam renangnya juga. Nah, di antara hotel-hotel tadi, menginap yang paling lama adalah di Kapadokia. Kalau yang sebelum-sebelumnya, kita hanya bermalam, besok check out. Bermalam, besok check out. Nah, kalau di Kapadokia, kita bermalam sampai 2 malam. Karena mengejar untuk melihat dan menaiki balon udara. Siap naik balon, ayo bunda? Next. Nah, kemudian ini hal-hal yang perlu kita mengerti dan kita pahami terkait delay dan overbook pesawat. Mengapa bisa terjadi di luar kuasa kita? Jadi seumpama dan itu terjadi, maka ini sudah dibahas dalam pertemuan kita sekarang ini. Supaya ayah bunda tidak kaget kalau terjadi hal-hal di luar kendali yang dinamakan dengan force majeure, yaitu terkait keterlambatan pesawat ataupun kelebihan kapasitas kursi pesawat. Apa yang penyebab delay atau keterlambatan pesawat? Yang pertama faktor cuaca, yang kedua masalah teknis, yang ketiga kepadatan lalu lintas udara. Kemudian apa penyebab yang kedua? Kelebihan kapasitas atau overbook. Overbook penumpang, di antara penyebabnya adalah penjualan tiket melebihi kapasitas. Yang kedua, overweight bagasi karena bagasinya terlalu berat, sebagian bagasi ditunda karena batas berat maksimal pesawat. Nah, ini dua yang perlu kita ketahui, dan bila mana itu terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi, kita sudah mengetahui dua hal ini. Yang mana dua hal ini tidak bisa diatur oleh pihak kantor karena itu hak kuasanya maskapai. Next. Nah, kemudian ekspektasi vs realita kondisi hotel bintang 4 atau bintang 5 di Arab Saudi. Infografis masalah umum yang dilaporkan oleh jamaah. Yang pertama, standar kamar dan kebersihan sering di bawah ekspektasi negara wisata umumnya terkait hotel di Mekah dan Madinah. Kemudian yang kedua, seringkali tidak tersedia air minum gratis di dalam kamar. Bisa kita minta dengan melapor kepada housekeeping dengan cara langsung ataupun dengan cara menelepon kalau persediaan air minum kita terbatas ataupun kehabisan. Atau nanti ayah bunda tinggal meminta bantu kami, insya Allah kami akan bantu untuk menyediakan itu. Yang ketiga, lift berukuran kecil dan jumlahnya sangat terbatas untuk melayani banyak tamu, terutama di Hotel Madinah. Di Hotel Madinah itu tinggi hotel tidak boleh melebihi menara Masjid Nabawi. Maka kapasitas liftnya terbatas. Tapi kalau di Mekah, insya Allah terutama di Hotel Prestige, ini terbilang nyaman dan mudah. Baik ketika waktunya makan ataupun waktunya datangnya sholat, kita naik lift ataupun turun mudah. Kecuali akses menuju restoran ketika waktunya makan, itu cukup sedikit crowded kalau pas ayah bunda pengen makan di waktu awal. Nah, siap untuk mengantri dulu. Tapi kalau makannya, saya menantilah jam 8 atau setengah 9, nah itu biasanya sudah mulai tidak terlalu mengantri. Kemudian yang keempat, handuk dan toileter sering tidak lengkap. Nah, bila mana ini terjadi, ayah bunda bisa meminta bantu kepada kami, akan kami hubungi pihak resepsionis ataupun housekeeping untuk melengkapi itu. Yang kelima, petugas hotel tidak terlalu lama karena memang bukan orang Indonesia, apalagi bukan orang Sunda. Orang Sunda mah someah, tidak kenal aja Pak, Bu. Orang luar, nah belum tentu seperti itu. Yang nomor 6, kamar inap jarang dibersihkan kecuali ada permintaan khusus. Jadi kadang dalam beberapa waktu tiba-tiba ada yang ketok tok 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 housekeeping. Nah, mereka tuh mau menawarkan apakah mau diambilkan sampahnya atau mau diganti handuknya atau mau dibersihkan area kamarnya. Nah, kalau ayah bunda di saat mereka keliling ada, silakan minta tolong sesuai dengan request ayah bunda.
Tapi kalau sudah merasa cukup, tinggal mungkin minta air ataupun minta sabun tinggal menyampaikan kepada petugas housekeeping. Yang ketujuh, bed kamar terkadang tidak sesuai request. Misal king bed jadi twin bed. Jadi ayah bunda yang upgrade double ataupun upgrade triple. Pas masuk kamar kan upgrade double. Harusnya kasurnya bednya berapa? 2. Pas masuk kok 4. Nah, karena ketersediaannya hanya itu, tidak apa-apa. Tinggal nanti digeserkan antara kasur yang satu dengan yang satu ataupun langsung dipepetkan 3 kasur, ayah bunda bisa leluasa tidur di 3 kasur tersebut. Kenapa bisa terkadang terjadi seperti itu? Karena ketersediaan kamar yang kosong hanya itu. Jadi ayah bunda ketika upgrade double kok kasurnya 4, jangan khawatir. Tapi kalau yang kuat 4 orang kok kasurnya 2, nah ini baru kita akan komplain supaya diganti. Karena nggak mungkin kasur cuma 2, orangnya 4. Masa satu kasur berdua, laki-laki lagi. Kan jadi, aduh ini jadi gimana kan. Nah kalau itu baru kita akan ajukan. Tapi kalau yang 4 pengen jadi 2, ini agak repot. Maka beberapa kali terjadi seperti itu. Ini kenapa dibahas supaya bunda tidak kaget. Yang selanjutnya, nomor 8, wadah makan. Piring plastik digunakan jika piring keramik habis atau terbatas. Jadi, pertama kali disediakan adalah piring dari Dari keramik. Kalau ternyata itu belum dicuci atau belum dibersihkan, maka yang disediakan adalah piring plastik. Next. Nah, terkait mata uang yang kita gunakan selama di Turki dan di Saudi Arabia. Kalau di Turki, pembayaran kebanyakan menggunakan dolar. Khususnya seperti ayah bunda mau naik jeep, mau naik balon udara, mau naik kereta gantung. Kalau lagi musim winter, kebanyakan tour guide meminta dengan pembayaran dolar. Tapi untuk jajan-jajan menggunakan uang Turki, lira atau TL. Ada yang sudah menukarkan uang Turki? Belum. Emang nggak usah lah, saya mah dolarnya udah bergepok-gepok. Nah, kalau tidak menggunakan uang mata cash bagaimana? Bisa pembayaran menggunakan debit. Tapi seperti bayar balon, bayar jeep, semuanya transaksinya cash. Oh, kalau saya nanti ambil uang dolar di sana bagaimana? Ini kena casnya lumayan besar ayah bunda. Misalkan ayah bunda ambil 300 dolar. Itu kena casnya hampir sekitar 300 atau 400 ribu. Kena potongannya. Jadi lebih baik bawa dari rumah. Dolarnya ditukar di sini aja daripada ngambil ATM di sana. Tapi kalau seumpama kehabisan ya gimana lagi? Karena tidak ada bank emok di sana. Nah, itu terkait mata uang. Next. Nah, kemudian koper, ada koper bagasi, ada koper kecil. Ada koper besar, ada koper kecil, koper bagasi, koper kabin. Tas koper besar atau bagasi akan diberi label oleh travel dan label dari airlines sebagai tanda bila koper hilang ketika perjalanan. Jadi nanti dari Rauda akan menempelkan ada label tanda pengenal dari travel. Di situ ada nama, ada nomor paspor, kemudian ada hotel di Madinahnya, hotel di Mekahnya, dan di belakangnya ada nomor kami. Bila mana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, koper terpisah dengan dari jamaah, maka itu ada tanda pengenalnya untuk memudahkan pihak yang menemukan menelepon nomor yang ada di situ. Next. Terus. Nah, kemudian tegangan listrik dan kebutuhan untuk charger. Di Turki masih menggunakan 2 kaki, tapi di Arab Saudi menggunakan 3 kaki. Tinggal ayah bunda beli saja alat bantu, alat tambahan untuk ngecas ataupun menggunakan tegangan listrik di sana dengan tambahan tersebut yang berupa 3 kaki. Next. Nah, ini terkait barang bawaan yang perlu disiapkan oleh ayah bunda dari angka 1 sampai angka 14. Apa saja tas selendang yang
bertuliskan Rauda Umroh. Untuk apa itu? Untuk menyimpan paspor, kemudian uang, kemudian obat yang perlu digunakan ketika perjalanan, kacamata. Yang perlu dibawa juga apa? Balsam ataupun hot and cream ataupun merek-merek yang lain. Bila mana kalau setelah sa'i ataupun tahalul kerasa nyut nyut nyut. Di antara pertolongan pertamanya dibalur dengan balsam. Yang selanjutnya uang Turki ataupun uang rupiah ataupun uang dolar ataupun euro. Nah, ini sebagai bekal selama nanti kita perjalanan di sana. Kemudian membawa makanan cemilan 10-11. Cemilan ayah bunda mungkin nanti kita perlu ketahui bersama makanan di Turki sangat jauh dengan di Indonesia. Kalau nanti di Mekah Madinah makanan seperti keinginan kita adalah ayam, sayur lodeh, ada. Tapi kalau di Turki, Masya Allah. Maka kami sarankan ayah bunda membawa vitamin. Apa vitaminnya? Pop mie, sambal, orek, rendang, dan lain sebagainya sesuai selera ayah bunda. Jangan sampai ketika kita di Turki karena tidak bawa vitamin kita mogok makan. Khawatir kalau mogok makan stamina kita, fisik kita kurang maksimal, kurang prima. Maka ayah bunda bawa saja. Toh nama juga makanan suatu saat akan habis. Kalau tidak habis silakan bawa ke saya. Nanti kasih ke Mutawib maksudnya. Karena piraku di sana di Indonesianya. Jadi silakan bawa vitamin itu untuk menambah nafsu. Ada nasi di Turki, tapi nasi Turki itu masaknya dengan mentega. Jadi lamun cek orang Sunda manon be beyetek menurutnya. Benyek gitu. Kadang jamaah tuh ada yang kurang selera. Nah, maka dengan kita membawa sedikit vitamin, yaitu rendangnya dan segala macam mie-nya, ini akan membantu. Karena di Turki ada mie, tapi satu pop mie itu sekitar harga 70.000, 50.000. Nah, daripada membeli lebih baik membawa. Toh ringan bawa pop mie satu dus ya. Pas dibuka kopernya pop mie unggul. Nah, jadi kami sarankan bahwa cemilan dan vitamin-vitamin menunjang nafsu makan ayah bunda semuanya. Kalau saya bawa seblak instan gimana? Ya bagus, kita makan bersama jamaah. Kemudian selanjutnya ya bunda, perlengkapan ibadah. Kokoknya, jubahnya, pecinya, sarungnya. Kembali kepada outfit apa yang ayah bunda akan pakai nanti selama baik di Turki maupun di Saudi Arabia. Kemudian selanjutnya handphone, charger, power bank. Jangan sampai bawa handphone tidak bawa charger. Atau bawa charger tidak bawa handphone. Atau bawa power bank tidak bawa handphone, tidak bawa charger. Jadi ini dilengkapi untuk menunjang supaya lancarnya komunikasi kita selama nanti trip umroh plus Turki Kapadokia. Yang ketujuh, masker dan obat-obatan. Jadi ayah bunda yang memang mungkin mengkonsumsi obat-obatan untuk suplemen atau untuk kesehatan silakan dibawa seperlunya dengan konsultasi kepada dokter bagaimana kebutuhannya vitamin apa. Nah, kalau ini vitamin beneran ya, apakah vitamin C ataupun vitamin dan selanjutnya dan seterusnya. Yang kedelapan, sepatu, sendal jepit. Perjalanan di Turki paling nyaman menggunakan sepatu. Trip kita setiap hari pindah-pindah tempat. Paling nyaman menggunakan sepatu. Kenapa dituliskan sendal jepit? Ini ketika nanti di Haramain. Aktivitas kita dari hotel menuju masjid paling mudah menggunakan sendal. Kalau menggunakan sepatu ya kami rasa kurang nyaman karena kita akan nenteng-nenteng sepatu masuk ke dalam Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Maka lebih mudah adalah menggunakan sendal atau menyediakan sendal. Kalau saya beli sendal di sana, bagaimana? Sendal tipisnya warna putih itu 10 real. 10 real dikurskan sekarang 48,900. Itu sendal jepit. Lebih baik bawa di Indonesia swallow. Paling berapa? 12.000 ya. Kemudian 9, perlengkapan mandi. Di hotel Turki perlengkapan mandi lebih spesial dibandingkan hotel di Saudi. Tapi kami sarankan ayah bunda bawa dari rumah masing-masing karena setiap orang terkadang
kecocokannya berbeda-beda. Ada yang sudah cocok dengan brand A, brand B. Nah, kalau ternyata peralatan mandi yang disediakan di hotel itu kurang cocok dengan rambut ayah bunda. Pas keramasan kok rontok misalkan. Atau sabunnya kok gatel misalkan. Maka kami sarankan bawa dari rumah. Begitupun dengan alat gosok gigi, odolnya, dan lain sebagainya. Yang ke-10 pakaian harian, tidur, dan pakaian dalam. Ketika kita trip 16 hari, kira-kira ayah bunda berapa potong, berapa setel. Ayah bunda jangan menanyakan kepada kami berapa cukupnya, karena setiap orang kebutuhannya berbeda-beda. Kalau kami tentukan, kayaknya cukup, Bapak bawa 5 setel. Nah, ketika kami misalkan bilang 5 setel, ternyata kurang, siapa yang disalahin? Jadi kembali kepada kebutuhan ayah bunda. Dikira-kira trip 16 hari, Turkinya 7 hari, kemudian di Mekah Madinahnya 7 hari. Ini kira-kira keperluannya berapa? Tinggal diatur-atur. Kemudian yang ke-11 obat ganteng dan obat cantik, yaitu kacamata. Nah, karena kita di Turki juga musim panas, di Saudi musim panas, maka silakan bawa kacamata. Yang ke-12 gunting kuku dan gunting kecil. Bila mana selama perjalanan kukunya panjang-panjang, dan gunting kecil untuk tahallul ketika penutupan rukun yang terakhir dalam umroh. Yang ke-13 multiple stop kontak. Yang ke-14 bantal leher jika diperlukan selama perjalanan. Karena nanti kita akan perjalanan sangat panjang, terutama ketika perjalanan dari Kapadokia menuju Istanbul. Ini perjalanan sampai 10 atau 12 jam. Jadi kalau ayah bunda pengen nyaman menggunakan tidurnya, mau bawa kasur leher, kasur lagi. Bantal leher silakan. Biar nyaman perjalanannya. Next. Nah, kemudian cara berhijab yang benar. Nah, ini cara berhijab yang benar ketika kita berangkat ke Saudi Arabia seperti ini. Kadang jamaah itu kalau trip Turki macam-macam. Ada, Ustadz boleh nggak saya buka kerudung? Ya itu mah kembali kepada ayah bunda. Ya bukan ayah bunda, bunda-bunda ya. Jadi ayah bunda kalau trip Turki senyaman mungkin. Senyaman mungkin bagaimana, tapi kami minta ya tetap dalam kondisi tutup aurat lah. Adapun pakai hijab ataupun tidak itu kembali kepada ayah bunda. Adapun nanti kalau sudah masuk Saudi, kami minta tolong untuk lebih sempurna hijabnya. Tapi kalau di Turki ya senyamannya lah, karena setiap kita punya eh, pemahaman yang berbeda-beda. Jadi silakan kalau trip Turki ini santai, tapi kalau sudah masuk Saudi Arabia, karena sebagaimana judulnya adalah kita ibadah umroh, maka alangkah sangat baiknya kita pun menjaga outfit kita ataupun pakaian kita ketika akan berangkat ke Jeddah ataupun ke Madinah. Next. Nah, ini terkait barang bawaan yang masuk ke dalam koper besar ataupun bagasi, atau yang masuk ke dalam koper kecil ataupun koper kabin. Jadi yang masuk ke dalam koper bagasi secara umum, ayah bunda mau bawa apa aja boleh. Dengan catatan satu aja, jangan memasukkan power bank ataupun barang elektronik yang mengandung baterai. Itu aja. Selain itu ayah bunda silakan mau bawa apapun. Mau bawa gunting, mau bawa air, mau bawa cemilan, silakan. Bagasi yang besar. Tapi kalau air tidak boleh. Mau bawa benda apapun yang dalam arti tetap bukan pelanggaran ya, itu silakan masukin ke bagasi. Nah, adapun kalau koper kecil mau masuk kabin, maka tidak boleh memasukkan benda cair lebih dari 100 mili atau benda tajam, karena akan di-X-ray ketika kita akan masuk ke gate keberangkatan ataupun gate boarding. Jadi setelah sebelum imigrasi, ayah bunda akan X-ray, akan diperiksa. Nah, kalau ketahuan benda-benda yang tidak boleh masuk ke dalam pesawat, maka ini akan diambil oleh petugas. Nah, jadi catatan masuk koper bagasi mengecualikan barang ataupun elektronik yang mengandung baterai, terutama power bank ataupun kipas yang kipas tersebut mengandung
baterai di dalamnya. Terus bagaimana cara bawanya? Bawa di tas lempang, masuk ke dalam pesawat. Nah, kalau koper kecil mau masuk dalam pesawat, mengecualikan benda-benda tajam dan cairan lebih dari 100 mili. Nah, biasanya kalau kapasitasnya masih cukup, biasa jamaah memasukkan semua koper, baik yang besar maupun yang kecil, ke bagasi. Biar naik pesawat tidak bawa apa-apa, cuma tas lempang saja. Menghemat tenaga ketika naik pesawat. Karena kalau ayah bunda membawa koper kecil, nanti masuk pesawat nyimpen koper, turun dari pesawat ngambil koper. Tapi kalau memang diperlukan, silakan dengan catatan mengingat kembali barang-barang yang boleh dibawa ke dalam kabin ataupun koper kecil yang mau dibawa ke dalam pesawat. Next. Nah, ini terkait pemilah dan pemilihan barang-barang yang masuk koper bagasi, tas kabin, dan tas paspor. Jadi mulai dari sabun, pakaian ibadah, pelembab, pakaian dalam, perbekalan perjalanan, obat-obatan, itu diatur oleh bunda supaya tidak salah. Jangan sampai nanti obat-obatan simpan di bagasi, ketika diperlukan tidak ada. Berarti obat-obatan dibawa di mana? Di tas lempang yang menempel badan ayah bunda. Paspor disimpan di mana? Di tas lempang yang menempel badan ayah bunda. Begitupun HP-nya. Nah, terkait tas paspor, gadget, dompet, power bank, kacamata. Nah, obat-obatan yang sifatnya mendesak untuk dikonsumsi selama perjalanan apabila dalam bentuk cair, maka tidak boleh lebih dari 100 mili. Nah, 100 mili ini bukan hanya isinya, tapi wadahnya. Wadahnya kalau besar, walaupun isinya sedikit, ini akan diambil. Jadi yang dimaksud 100 mili ini wadahnya dan isinya. Jadi kalau wadahnya kapasitas 250, walaupun isinya tinggal 100, ini akan ditahan oleh pihak imigrasi ataupun pihak bandara. Next. Nah, barang bawaan per kategori. Ada dokumen, perlengkapan pribadi, kemudian pakaian ikhwan, akhwat, dan aksesoris. Nah, untuk tiket, paspor, dan lain sebagainya, ayah bunda akan terima nanti ketika di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ayah bunda nanti akan ada profiling, dibagikan paspornya, di dalamnya sudah ada visa, sudah ada tiket keberangkatan, tiket kepulangan, tiket kereta cepat, nempel berada di dalam paspor. Nah, nanti kemudian disertai dengan tiket keberangkatan dari mulai Jakarta, Dubai, dan Dubai menuju Istanbul. Jadi ada 2 tiket nanti yang dikasih. Tiket ke Dubai dan Dubai menuju Istanbul. Nah, itu nanti dibagikannya ketika di bandara, bukan dari sekarang. Sudah mengumpulkan paspor semua? Sudah. Next. Ya. Harus segera. Ditanyakan paspornya berapa? Paspornya kan di situ dong. Cukup dipoto. Nanti minta ke Rauda, dikirimkan berupa foto, nanti diserahkan ke pihak vaksinnya. Jadi cukup berupa foto aja. Kalau yang kerja sama dengan Rauda ada di Biofit, nanti kalau setelah suntik, filenya akan dikirim ke kantor Rauda. Gitu. Kalau dari sini bisa langsung. Oke. Kalau buka, sekarang hari Sabtu ya. Kalau buka bisa langsung. Sampai jam 4 ya. Oh, berarti kalau salah jam 3 langsung gaskeun. Ya. Jalan Supratman, dekat Pusdai. Pusdai. Kalau dari sini lewat Jalan Cicadas sebelah kiri nanti, setelah Supratman sebelah depannya Hotel Supratman. Nah, terkait mengingatkan juga mumpung ada yang menanyakan vaksin, ayah bunda, vaksin ini penting. Meskipun memang tidak ditanyakan secara langsung ketika di bandara, cuma ada beberapa jamaah, terutama kemarin mendengar kabar dari jamaah yang berangkat dari Jogja. Itu ada sekitar berapa puluh jamaah tidak berangkat karena vaksinnya bodong. Jadi ayah bunda lebih baik disuntik daripada beli vaksin nembak tanpa disuntik, ternyata
vaksinnya palsu. Coba uang kita yang sudah kita keluarkan sekian juta, tiket yang sudah dibelikan oleh kantor. Nah, kantor kan nggak tahu. Dia kan vaksin itu kan dikembalikan kepada jamaah ya sama kantor. Ayah bunda mau kerja sama dengan Biofit silakan. Ayah bunda mau di tempat yang lain silakan. Mau masing-masing silakan. Karena itu yang penting kantor mengingatkan buat vaksin meningitis dan polio. Nah, ada beberapa jamaah itu yang seperti itu. Hoream divaksin, sieun, sieun, sieun. Akhirnya dia nembak. Padahal nembak juga lumayan, 500, ada yang 600. Gara-gara satu persyaratan tidak terpenuhi, jamaah yang lain berangkat, dia tidak. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi vaksin kita tunaikan sesuai dengan kebijakan yang memang sudah diterapkan. Ya, vaksin yang seperti apa? Vaksin yang resmi. Ya, next. Nah, batasan membawa powerbank di bagasi, ayah bunda. Jadi boleh membawa koper, membawa powerbank, tapi kapasitasnya 100 watt atau 100 WH. Jangan melebihi itu. Jadi karena ada kapasitas yang diperbolehkan oleh pihak maskapai. Karena banyak hal terjadi yang mengakibatkan kerugian pesawat ketika ini tidak diindahkan. Next. Nah, diantaranya ini memahami risiko kebakaran dengan power bank. Jadi ayah bunda silakan bawa power bank, tapi mengingat power banknya kapasitasnya berapa, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Next. Nah, larangan baru di Bandara Jeddah, air zam-zam dan minyak zaitun tidak boleh dimasukkan ke dalam koper bagasi. Kalau saya pengen bawa air zam-zam 1 botol, 2 botol bagaimana? Silakan di tank-tank. Jangan, di tank-tank kalau yang 5 liter di tank-tank gimana? Ya nggak boleh kalau 5 liter mah. Kalau hanya 1 botol kecil, 2 botol di tank-tank aja. Tapi kalau masuk ke dalam bagasi, ini di antara resikonya, kalau terdeteksi koper tersebut ada, maka jangan salahkan kalau koper tersebut tidak sampai Bandara Soekarno-Hatta. Jadi itu yang perlu ditegaskan dalam hal ini. Dan setiap kita akan mendapatkan zam-zam 5 liter gratis dari pihak Saudi Arabia. Dan itu di luar dari kapasitas bagasi yang sudah disediakan oleh maskapai. Next. Nah, kemudian alur ketika nanti kita di bandara, baik di Bandara Soekarno-Hatta ataupun nanti di Istanbul ataupun di Jeddah, kurang lebih seperti ini. Jadi mulai check-in, kemudian bagasi check-in, kemudian security, kemudian imigrasi, dan boarding gate. Nah, satu hal yang paling biasanya menegangkan sebagian orang adalah ketika check-in bagasi dan security. Kenapa? Karena khawatir deg-degan ini koper saya over apa tidak. Nah, maka ayah bunda silakan menyiapkan timbangan tangan. Bukan timbangan yang di pasar-pasar gitu, timbangan tangan. Untuk melihat kapasitas, ini saya di Turki belanja ini. Nah, sedangkan kapasitas tadi sudah sampaikan berangkat dari Bandara Istanbul menuju Jeddah hanya 20 kilo. Nah, jadi sebelum berangkat sudah dipastikan, beratnya 18, aman. Tapi kalau sudah diangkat ternyata beratnya misalkan lebih dari 20, maka kita harus mengakali bagaimana nih. Berarti diisi sini 20, lebihnya kita bawa ke kabin. Nah, itu diantara caranya. Kalau lebihnya sampai 40 kilo, itu tidak ada solusi, bayar. Nah, jadi itu, terutama ketika security ataupun X-ray ayah bunda. Jadi X-ray itu ayah bunda tidak boleh membawa sesuatu. Jadi kalau ayah bunda menggunakan jaket, jaketnya harus dilepas. Kalau menggunakan bebernya harus dilepas. Begitupun jam tangan, begitupun uang, begitupun HP. Nah, benda-benda tersebut disimpan di mana? Ada box. Nah, terutama kalau barang berharga, paspor, kemudian jam Rolexnya, kemudian emas 1 kilonya, masukin ke dalam tas. Jangan disimpan di box luar. Jadi syaratnya kita mau X-ray itu barang kita disimpan di atas box. Nah, box tersebut akan berjalan, kemudian di X-ray oleh oleh sistem bagaimana apakah ada benda
yang dilarang atau tidak. Nah, jangan sampai paspor di luar, barang berharga di luar karena khawatir hilang atau lupa. Setelah itu ke imigrasi, imigrasi ada yang autogate, ada yang manual. Kalau autogate tidak bisa, maka berangkat ke manual. Kemudian yang terakhir boarding gate. Nah, boarding gate ini kadang langsung muncul di tiket, kadang belum muncul di tiket. Kalau belum muncul di tiket bagaimana? Kita menunggu di papan pengumuman. Kalau sudah ada keluar misalkan gate 50, gate 27, baru kita menuju gate kita. Jadi kalau belum keluar, ayah bunda tidak usah khawatir. Jadi kita tinggal cari titik checkpoint di sebelah mana, di nomor berapa kita ngumpul, kalau sudah keluar kita berangkat bareng-bareng. Next. Nah, kemudian ini terkait di dalam pesawat. Ada sabuk pengaman, kemudian ada entertainment in flight, kemudian ada tempat makan. Nah, ketika ayah bunda masuk ke dalam pesawat, ternyata nomor kursinya tidak berdampingan dengan keluarga, tidak usah khawatir. Nanti ayah bunda naik terlebih dahulu, duduk yang nyaman. Kalau sudah take off sekian menit dan sudah ada pemberitahuan bahwa boleh melepas sabuk pengaman, silakan bertukar tempat antar kita. Kalau memang masih antar kita. Tapi kalau dengan orang lain dan orang lain nggak mau ganti posisi kursi, ya sudah tidak apa-apa. Toh kita juga dalam satu pesawat dalam tujuan yang sama. Kalau beda pesawat, nah ini problem. Jadi ayah bunda kalau ingin bertukar kursi, nanti kalau sudah take off, dan sudah ada pemberitahuan dari pramugari kalau sudah boleh lepas sabuk. Tandanya kalau sudah boleh lepas sabuk, kita boleh berdiri, kita boleh berpindah tempat. Kenapa tidak boleh ketika baru masuk pindah tempat? Karena di belakang kita ada ratusan orang juga sama. Mereka pengen duduk. Ketika kita sudah, abi di dia. Ini yang belakang kasihan. Mereka pun pengen cepat masuk pesawat, pengen cepat duduk. Maka kita datang dulu, duduk sesuai dengan nomor yang tertera di tiket kita. Setelah ada pemberitahuan boleh pindah, baru kita berpindah posisi. Kemudian di kursi pesawat ini boleh sedikit dikebelakangkan, tapi jangan terlalu over karena di belakang kita masih ada orang lain. Sebagaimana kita akan merasa terganggu dengan sikap orang lain seperti itu, maka kita pun menjaga itu. Nah, kemudian ayah bunda jangan menyimpan paspor ataupun HP ataupun barang berharga di kantong kursi pesawat. Nah, ini wanti-wanti yang harus betul-betul ayah bunda ingat-ingat. Paspor ketika diterima masukkan ke dalam tas. Itu yang harus tertanam selama kita perjalanan. Terima paspor, masuk tas. Terima paspor, masuk tas. Jangan dititipkan ke orang lain ataupun sembarangan nyimpan. Karena paspor ini adalah sebagai dokumen yang sangat-sangat penting ketika perjalanan selama kita di luar negeri, baik di Turki maupun di Arab Saudi. Hilang paspor, tidak bisa pindah negara. Dan bisa pindah negara, pengurusannya panjang. Pengurusannya panjang bisa mengakibatkan kita diam dulu di tempat tersebut ataupun negara tersebut, atau kita dipaksakan pulang dengan jalur yang tidak, dengan cara yang tidak baik. Maka ini paspor adalah dokumen penting, tanggung jawab masing-masing kita, jangan sampai ketelisut ataupun lupa menyimpan. Paspor abi di mananya? Wah, itu gawat itu. Karena dulu pernah kita lagi ke Hagia Sophia, lewatin X-ray di Hagia Sophia itu ada X-ray-nya juga tapi tidak seketat di bandara. Ini si tas ditinggal, orangnya udah masuk ke dalam. Untung saya bagian belakang lihat, oh tas Rauda. Nah ini diantara kepentingan kenapa menggunakan tas Rauda. Karena kita akan mengenal. Kalau Bapak pakai tas Lacoste ataupun itu kan kita, tas siapa kan nggak tahu. Tapi kalau Rauda, oh ini punya jamaah saya ambil. Baru setelah itu sekian menit kemudian baru orangnya datang. Mana tas saya, mana tas saya? Ini Pak ada. Alhamdulillah pas dibongkar ada paspornya, ada uangnya, ada dompetnya. Wah, itu kalau diambil sama orang bagaimana gitu kabarnya. Nah, itu termasuk hal yang paling penting kita perlu jaga, baik nanti di Turki ataupun di Saudi Arabia. Next.
Nah, kemudian makanan yang disediakan selama kita flight, baik dari tanah air menuju Dubai, Dubai menuju Istanbul, kita akan diberikan makan. Ada makan, ada juga cemilan, ada juga minuman. Nah, makanannya nanti akan ditanya, mau daging, mau telur kadang, mau ayam. Nah, tinggal ayah bunda dari 3 pilihan ini mana yang mau. Kalau memilih selain dari 3 bagaimana? Emang mau minta apa? Karedok, mual ayah. Nah, sebelah komode. Jadi tinggal pilih ayah bunda mau yang gimana. Dan kita tidak bisa ngintip dulu. Coba tuh lihat dulu yang daging. Nggak bisa. Cobian nggak bisa. Jadi ayah bunda tinggal maunya apa. Nah, ketika memang selera silakan habiskan. Kalau tidak selera ya bagaimana? Nama juga tidak selera. Kalau minuman bisa refill, ayah bunda mau teh, mau kopi, mau jus mango, mau jus jeruk, mau jus apel, ini refill bisa berkali-kali. Next. Nah, terkait toilet, jadi ada jenis toilet di maskapai itu yang model pintunya harus didorong bagian tengah. Nah, di bagian sini ayah bunda. Nah, ini didorong dulu, nanti dia kelipet. Itu cara buka pintunya. Ada juga yang memang pintunya normal sebagaimana pintu di kita, tinggal ditarik kemudian ditutup. Nah, kalau yang nanti menemukan toiletnya seperti ini, maka didorong. Setelah didorong, dia kelipat. Setelah ayah bunda masuk ke toilet, maka jangan lupa mengunci pintu dengan menggeser slotnya. Nah, setelah slotnya digeser, maka lampu di dalam menyala dan pemberitahuan dari luar merah menunjukkan di dalam ada orang. Ketika ayah bunda tidak menslot itu, maka yang muncul adalah warna hijau. Ketika ada orang pengen ke toilet, ternyata didorong, wow, ternyata ayah bunda ada di dalam. Maka harus diingat masuk toilet, jangan lupa ngunci. Nah, kalau di Emirates toiletnya bagus, bersih. Jadi nyaman insya Allah. Next. Nah, kemudian ini kurang lebih toilet di pesawat. Tidak ada toilet jongkok. Semua toilet duduk. Ada tisu toilet, ada tempat sampah. Nah, kalau ini gambar di toilet Saudi Arabia. Kalau di Emirates kadang ada di atas, ada yang kadang di samping. Yang penting ayah bunda ketika akan buang tisu dilihat. Yang penting mah paling mudah kalau kita bingung bahasa Inggris ada gambar sampah aja gitu ya. Nah, ini gambarnya nih. Oh, meskipun buram. Yang penting nanti lihat ketika saya akan buang tisu ataupun sampah di mana dilihat di area tersebut mana yang ada gambar sampah. Kemudian tisu toilet berbeda dengan tisu wajah. Kemudian ada wastafel, kemudian ada hand body dan lain sebagainya. Nah, ini perlengkapan yang ada di toilet maskapai. Nah, kalau di Saudi tidak disediakan gelas ataupun ya gelas untuk menampung air. Kalau di Emirates biasanya ada gelas kecil. Ini untuk membantu kita istinja atau bersuci karena tidak disediakan selang. Tidak ada selang untuk istinja atau bersuci. Maka di antara caranya dengan menggunakan botol yang kita bawa ataupun menggunakan gelas kecil yang ada di toilet. Untuk kalau kita belum terbiasa istinja dengan menggunakan tisu. Next. Nah, ini proses ketibaan di Istanbul Airport. Kita datang, kemudian menuju imigrasi, kemudian ke area bagasi, kemudian pintu keluar. Nah, kalau di Istanbul, ayah bunda, kita bawa koper masing-masing. Tidak ada tim handling di Istanbul. Tapi kalau nanti di Jeddah, baik kedatangan maupun kepulangan, kita ada tim handling. Tapi kalau selama di Istanbul, kedatangan dan nanti kita kepulangan, tidak ada tim handling, kita bawa masing-masing. Nah, kalau saya pengen pakai troli bagaimana? Ada. Tapi di Bandara Istanbul, kalau pengen pakai troli, bayar 90 lira. 90 kali 480 sekian lah. Nah, itu bisa di tap pakai kartu ataupun uang cash lira.
Setelah dimasukkan ada bunyi titit-titit baru trolinya diambil. Tapi saran saya kalau ayah bunda bawa barang bawaannya cuma koper besar dan kecil, lebih baik didorong masing-masing. Keluar dari bandara menuju bis tidak jauh, tidak sampai 2 kilo, paling cuma hanya 5 kilo. Percaya? Enggak, alhamdulillah enggak percaya. Cuma cuma enggak nyampe 1 kilo lah ya bunda. Kalau nanti ada yang bawa barang bawaan berat, insya Allah kami bantu. Selagi koper kami tidak banyak. Tapi kalau koper kami udah 4, ya mohon maaf. Enggak, hore. Jadi lebih baik kita dorong aja. Toh juga cuma sedikit. Nah, setelah nanti kita berkumpul, semuanya lengkap, sudah imigrasi kita lewatin, bagasi semua sudah lengkap, kita keluar bersama-sama. Nanti sebelum keluar, kami sudah meng-calling tour guide lokal di sana, baru kita berjumpa dengan tour guide, akan dibawa ke bis kita. Setelah itu baru perjalanan menuju tempat pertama yang akan kita kunjungi. Next. Nah, ini trolinya. Tempat pengambilan troli. Jadi kalau nggak bayar nggak bisa diambil. Pengen dipaksa bagaimana? Oh itu datangin polisi nanti. Jadi harus bayar dulu. Next. Nah untuk jadwal makan di Saudi. Nah kalau jadwal makan di Saudi semua disediakan di hotelnya masing-masing baik di Madinah maupun di Mekah. Makan pagi, makan MBG, makan malam. Makan siang, makan MBG. Nah, jadi setelah sholat subuh, setelah sholat duhur, setelah sholat isya. Adapun waktu pasnya nanti akan diinformasikan kalau kita sudah sampai di tempat tujuan. Apakah bukanya jam 6, apakah setengah 7, dan lain sebagainya. Next. Nah, jadwal. Mundur lagi. Nah, jadwal meals Turki. Nah, jadi kalau makan di Turki hanya makan breakfast ataupun sarapan saja. Yang kita makan di hotel hanya sarapan saja. Makan siangnya di restoran di luar hotel. Begitupun makan malamnya kadang di luar ataupun berupa nasi box ataupun di hotel yang selanjutnya. Nah, seringnya kalau di makan siang seringnya di luar restoran kecuali nanti di Kapadokia baru di hotel. Jadi kalau makan pagi itu di hotel sebelum check out, nanti makan siangnya di luar sekalian perjalanan menuju tempat tujuan selanjutnya, makan malamnya tergantung situasi dan kondisi. Nah, bila mana jamaah ada keterbatasan alias alergi, tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu, silakan request. Seumpama tour guide-nya menyediakan makan daging sapi. Aduh, saya mah nggak bisa makan daging sapi. Bisanya makan daging onta. Mohon maaf, onta tidak ada di Turki. Jadi tinggal ayah bunda nggak usah ragu-ragu. Seumpama menu yang pertama begini-begini, nanti kita akan sampaikan kepada tour guide untuk bagaimana menyesuaikan. Tapi dalam itinerary sudah ditentukan bahwa nanti restorannya ini. Nah, adapun nanti menunya kita melihat bagaimana kondisi di sana. Nah, maka kembali kepada saran yang awal, ayah bunda bawa vitamin untuk menambah nafsu makan. Kenapa? Karena di cuaca di sana sedang panas-panasnya sehingga sholat maghrib itu jam 9 malam. Setengah 9 apa jam 9 malam. Jadi ayah bunda jam 6, jam 7 tuh matahari masih terang di Turki. Nah, kalau di Saudi kemarin maghribnya jam 6.30 apa jam 7. Jadi lebih lama waktu siang di Turki. Kalau subuhnya normal jam 4. Jam 4 sekian, lebih sekian lah. Next. Nah, kemudian makanan oleh-oleh souvenir khas Turki. Nah, ini ada baklava, ada snack, ada coklat. Yang paling terkenal coklat Dubai. Itu banyak di Turki. Kata orang Turki, coklat Dubai hanya penamaan. Yang buatnya aslinya orang Turki. Ada kebab Turki. Nah, kebab Turki, ayah bunda, tidak seperti di Indonesia. Jadi kita akan melihat kebab asli Turki itu seperti apa. Bukan yang biasa dijual di Indonesia kebab-kebab Turki itu, kebab itu tidak seperti itu. Kemudian ada es krim Turki yang biasa suka nah itu ada di Istanbul, di kota tua.
Kemudian ada magnet kulkas, ganci, macam-macam. Ada magnet kulkas, ada gantungan kunci. Silakan ayah bunda tinggal nanti disiapkan aja dolarnya. Kemudian ada jaket kulit khas Turki. Nanti kita akan diajak juga ke tempat jaket dan nanti tinggal ayah bunda lihat-lihat saja. Kalau memang pas lagi anniversary atau pas ulang tahun silakan membahagiakan suami atau membahagiakan istri, membahagiakan anak-anak katanya. Kemudian ada kaos Turki juga. Nah, ini gambaran. Adapun nanti realita di lapangannya ayah bunda akan melihat secara langsung mana yang suka dibeli, mana yang tidak suka, tidak apa-apa, tidak dibeli, mau diborong juga nggak apa-apa. Next. Nah, kalau khas Saudi, nah ini ada kurma, ada makmul, ada coklat juga. Yang paling disukai oleh para akhwat ataupun ibu-ibu adalah emas. Karena tidak memberatkan koper, tapi memberatkan hati dan dompet. Ada parfum, parfum macam-macam, macam-macam. Ada abaya. Nah, ini gambaran oleh-oleh Turki. Dan biasanya kalau oleh-oleh Arab atau Saudi, biasanya oleh-oleh ini tidak perlu dijelaskan ayah bunda sudah masuk dalam list biasanya. Karena dari TikTok ada bos ini, bos ini, bos ini. Kalau yang suka lihat media. Next, bos Ali. Nah, kemudian ayah bunda terkait opsional di Kapadokia. Nah, ayah bunda ini ada 3 pilihan. Ada Jeep Safari, ada Jeep Safari Early Morning, ada naik balon udara. Nah, ayah bunda tinggal memilih. Tinggal memilih mau yang naik jeep sambil lihat pemandangan balon atau mau naik balon. Kalau ayah bunda naik balon, seumpama balonnya tidak terbang, maka uang kembali 100%. Bayar 320, seumpama udah nyampe ke tempat sana, kita nunggu persiapan balon lagi diangetin, lagi sudah mulai. Ternyata pihak otoritas sana mengatakan bahwa tidak terbang, maka nanti diantar lagi pulang menuju hotel dan uang kembali. Dan waktu kesempatan kita 2 hari. Seumpama hari yang pertama tidak terbang, harapannya hari kedua terbang. Nah, kalau naik Jeep Safari, kita akan diajak keliling-keliling di sekitar Kapadokia. Kita akan keliling, berhenti sejenak di satu titik, foto bersama dan segala macam. Diajak lagi, nyampe satu titik, foto bersama lagi. Setelah keliling, baru diajak pulang ke hotel. Nah, kalau yang pilihan pertama itu tidak nyampe ke tempat balon. Nah, tapi kalau yang kedua yang 150 kita akan diajak menuju view balon udara. Yang tidak kemana-mana di hotel. Berarti ke Kapadokia tidak lihat balon. Per orang, per orang, per orang, per orang 150. Jadi bukan satu jeep 150, tapi per orang 150. Karena ini kota wisata ya bunda, sebagaimana kita ke Pangalengan, sebagaimana kita ke tempat wisata kan ya namanya tempat wisata ya memang harganya begitu. Nah jadi tinggal ayah bunda dari sekarang mulai balon, jeep balon, jeep balon, jeep. Istighfar. Nah ini sifatnya opsional ayah bunda. Jika tidak memilih ini ya di hotel, nggak kemana-mana. Di hotel ngapain? Ya full ibadah baca Quran. Jadi ya dibuat nyaman aja di hotel. Cuma kan di antara plus Kapadokia tuh yang paling inti kan ini. Makanya di sini dua hari. Jadi kalau hari pertama tidak terbang, hari keduanya masih ada harapan. Hotelnya dekat tapi kita nggak kuat kalau jalan untuk melihat ke sana. Bukan di batu-batu. Tadi yang elf. Ya, yang elf. Nanti tinggal dilihat aja jaraknya berapa lama. Nah, biasanya di Goreme kita hanya lihat, hanya lewat. Ke Goreme nanti kita ada tapi hanya lewat. Hotel kita bukan di Goreme. Nah, biasanya tour guide juga menyediakan opsi ketiga, yaitu menyediakan mobil untuk melihat
balon gitu. Jadi ini pilihan yang sekarang kita paparkan. Adapun nanti di lapangan, nah ini harga ini masih estimasi. Apakah di lapangan lebih mahal, apakah lebih murah? Tergantung nanti kondisi di sana. Kembali kepada tour guide di sana seperti apa. Apakah ada diskon ataupun tidak. Apakah ada pilihan paket yang lain untuk saya pengen melihat tapi harganya lebih miring, misalkan seperti itu. Beda, jadi lebih dekat. Kalau yang 150 lebih jauh. Jangkauannya dia lebih luas. Lebih lihat tapi kurang kurang dekat, kurang dekat. Karena dia perhitungan efisiensi apa namanya? Pertamax. Ini sore. Semua ini pagi. Jadi jadwalnya balon itu ngapung ba'da subuh. Jadi ba'da subuh itu ayah bunda sholat di kamar masing-masing langsung dijemput. Dijemput baik yang jeep maupun yang balon akan menjemput ke hotel. Nah, setelah dijemput di hotel akan dibawa ke titik penerbangan balon. Nah, nanti di situ kita akan menunggu sambil foto-foto, sambil lihat mulai pemanasan balon yang sudah digolerkan, sudah mulai dipanasin. Nah, adapun pasti terbang dan tidaknya tour guide ataupun kami tidak tahu karena itu ada pihak otoritas tersendiri. Nah, di Turki ini luar biasanya betul-betul menjaga keamanan. Kalau memang kondisi cuacanya tidak baik, tidak diterbangkan. Kalau cuacanya memang oke, maka balon terbang. Demi keselamatan. Sebagaimana yang kita pernah tahu di salah satu tempat, di salah satu negara terjadi kecelakaan balon udara karena tidak memperhitungkan cuaca. Nah, karena balon ini terbang ke atas, maka melihat cuaca. Nah, biasanya kalau kemarin grup yang kemarin Bana Kapadokia itu 2 hari terbang. Jadi kalau di antara plusnya kalau kita berangkat di musim summer, kemungkinan terbang itu lebih besar dibandingkan kalau berangkat waktu winter. Cuma winter dapat saljunya, kalau kita dapat balonnya. Nah gitu. Cuma panas. Tapi kalau di Kapadokia cuacanya seperti Bandung lah. Ah, kalau memang balonnya terbang kita bisa lebih lama. Jadi berangkat pagi bisa pulang ke hotel bisa jadi jam setengah 9, jam 9. Berangkat jadi jam 6. Pada subuh lah setengah 5, jam 5. 9 pagi. Jadi tidak sampai sore. Jadi sampai kalau yang naik balon sampai balonnya turun. Nah, kalau yang naik balon lebih lama dibandingkan yang jeep. Yang jeep karena balon itu terbang dari satu titik, dia nanti turun di tempat yang lain. Nah, itu sudah dijemput lagi. Jadi balon itu bayar terbang, naik balon. Yang ikut naik balon 320 USD. Ada yang sudah niat naik balon? Balonku ada. Istighfarullah. Bismillah, bismillah. Balon jeep, balon jeep, balon jeep. Dan sih cuma 4 jam. Jadi kita nggak bisa keluar. Nggak bisa. Cuma 4 jam. 4 jam. Jadi turun. Turun ganti pesawat. Dan sudah connecting. Jadi kita nggak bawa koper. Cuma turun menuju gate yang selanjutnya ganti pesawat. Jadi nggak ngurus koper kalau transit. Nggak bisa. Nggak bisa keluar bandara. Keluar bandara itu minimal transitnya lebih dari 6 jam. Dan harus pakai visa kalau di Dubai. Kalau yang plus Dubai nanti diurusin visanya. Kalau di apa? Di dalamnya, dalam bandara. Ya kalau keluar bandara nggak bisa. Ya kalau di sekitar itu di bandara boleh. Di bandara boleh. Karena di bandara-bandara itu banyak banyak tempat. Hah? Ya, next. Nah, ini ayah bunda termasuk catatan khusus yang sangat penting adalah ayah bunda tidak diperkenankan membeli tiket balon udara maupun jeep safari di luar
provider yang sudah kontrak dengan Rauda. Jika membeli tiket di luar provider resmi Rauda, terjadi kendala di lapangan, balon tidak terbang, landing jauh dari titik take off, terjadi kecelakaan, naudzubillah, jadwal penerbangan tidak sesuai dengan agenda grup, jamaah tertinggal dari rombongan, dikarenakan beda jadwal penerbangan dan lain-lain, maka Rauda tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Jadi kalau ayah bunda nyari tiket di tempat yang lain yang memang dirasa murah, dan kalau terjadi sesuatu, pihak Kak Rauda tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena ayah bunda telah melakukan transaksi dengan provider yang bukan bekerja sama dengan Rauda. Di antaranya biaya penalti yang ditimbulkan karena membeli tiket di luar provider yang bekerja sama dengan Rauda dibebankan kepada jamaah. Jadi membeli tiket di luar dari provider yang sudah kerja sama dengan Rauda itu termasuk pelanggaran. Jadi kalau sebagaimana tadi disampaikan, kalau ayah bunda mesen saya naik balon, nah nggak jadi karena suatu hal, uang kembali. Kalau lewat provider yang lain belum tentu. Seumpama lebih murah di bawah 320. Kok gagal berangkat? Ini kemungkinan uang kembali wallahu a'lam. Dan termasuk asuransi kalau terjadi sesuatu pun itu di luar dari tanggung jawab Rauda. Maka meskipun harganya sedikit berbeda, tapi nilai-nilai plusnya ada ketika kita mau mengambil itu. Next. Nah, kemudian ini tambahan opsional kalau memang waktunya memungkinkan. Jadi di Kota Tua itu ada namanya Topkapi Palace. Di sini banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah, di antaranya ada telapak kakinya baginda Nabi, kemudian ada banyak sekali. Nah, ini kalau kita mau masuk dan memang waktunya ada, maka dibebankan per orang $57. Kemudian kalau mau ke Efesus, dari mulai titik turun sampai ke Efesus yang tempat gladiator itu, nah itu kan jaraknya jauh itu. Maka nanti di antara fasilitas kepengen ke sana dibebankan per orang $40. Nah, kalau ayah bunda tidak masuk ke Topkapi, bisa kita cuma datang melihat di bagian luar, foto-foto, habis itu pulang. Tapi kalau memang waktunya memungkinkan dan tour guide menawarkan, di antara biayanya segini. Tapi ini belum biaya pasti, adapun nanti pastinya berapa, kita melihat di lapangan bersama tour guide kita. Nah, ini terkait opsional. Kembali lagi, opsional itu mau atau tidak. Jadi pilihannya kembali kepada ayah bunda, apakah mau ataupun tidak. Kalau yang maunya satu orang bagaimana? Nah, ini mah dipertimbangkan. Jangan sampai karena masuk Topkapi itu waktu kurang lebih sekitar 1 jam lebih untuk mengelilingi setiap setiap benda ataupun eh, sejarah yang ada di dalamnya. Jadi nggak mungkin yang lain pada bengong di luar nungguin yang satu orang. Tapi kalau sekiranya setengahnya, kita akan memberikan waktu kepada jamaah. Jadi 23, 13 masuk, 10 lagi ngopi ataupun jajan, nah itu dipersilahkan. Nah ini lokasinya Topkapi itu di Kota Tua. Ada Hagia Sophia, nah kemudian ada Masjid Biru, dari bagian pojoknya ada Topkapi. Next. Nah kemudian ayah bunda selama perjalanan baik di Turki maupun di Saudi Arabia, di Haramain, kalau terjadi dan mengalami situasi fisik yang kurang sehat, maka jangan malu-malu untuk mengabarkan kepada kami. Maka penting ayah bunda membawa obat-obat yang biasa dikonsumsi. Kalau misalnya kalau demam biasanya apa, sakit tenggorokan biasanya apa, dan lain sebagainya. Tapi kalau demamnya demam dompet, saya nggak bisa bantu. Dan kami pun bawa obat-obatan untuk menunjang kalau memang ayah bunda tidak membawa obat, kami akan fasilitasi itu. Jadi ayah bunda insya Allah akan kami temani terkait kalau ada sesuatu hal terkait kondisi fisik selama perjalanan kita umroh ataupun plus Turkinya. Next. Nah kemudian etika sebuah grup ayah bunda tertib pada jadwal.
kemudian menggunakan kamar mandi sewajarnya, saling menjaga barang-barang teman, dan saling menghormati privasi antar grup. Nah, kalau selama di Turki ayah bunda, kamar itu double. Jadi ayah bunda tanpa upgrade, insya Allah selama Turki 7 hari selalu bersama dengan istri. Honeymoon. Kalau yang berangkatnya tidak bersama dengan istri ataupun tidak bersama dengan suami, maka nanti akan ditemankan dengan sesama ikhwan dengan ikhwan, akhwat dengan akhwat, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi selama di Turki kamarnya double, tidak ada yang triple, tidak ada yang quad. Ada yang triple. Oh, yang di Turki. Oh ya berarti itu double triple karena memang satu keluarga mungkin dibedakan spesial. Nah, biasanya double. Nah, berarti kalau ada triple berarti upgrade lagi. Nah, next. Nah, itu di antara pembahasan teknis terkait di Turki dan di Saudi. Nah, itu ada itinerary ayah bunda yang sudah diberikan oleh kantor dari mulai keberangkatan sampai kepulangan yang sudah dipegang oleh ayah bunda masing-masing. Dibahas apa yang dibahas ya? Sama-sama nanti. Bahas. Itinerary, saling nanya aja ya. Sama-sama nanti. Ya. Tadi kan ayah bunda sudah baca, silakan apakah ada yang mau ditanyakan? Karena berhubung sekiranya kalau ini bahas akan lama, tinggal silakan kalau ada yang belum dimengerti, khawatir ayah bunda sudah aduh jam 3, mata lagi asar. Oh ya, silakan yang online dari Jakarta kalau mau bertanya terkait itinerary yang sudah diberikan oleh kantor. Jadi perjalanan yang paling panjang dari Kapadokia menuju Istanbul, tapi itu tidak long time. Wah, kita akan berhenti. Nah, sebagaimana yang ada di itinerary, kita akan berhenti di Ankara, ada di Pulau Garam, sama di makam Ataturk. Nah, baru setelah itu menuju Istanbul. Nah, nanti di pertengahan itu kita makan. Nah, itu paling panjang, kurang lebih jaraknya 740 km. 8 sampai 9 jam dari Kapadokia menuju Istanbul. Menggunakan apa? Via bis. Ada pesawat dari Kapadokia ke Istanbul. Kurang lebih sekitar 2,5 atau 3 juta. Itu cuma 1,5 jam kalau nggak salah, apa 1 jam gitu. Nah, kalau menggunakan bis kurang lebih 8 sampai 9 jam. Ditambah istirahat ya kurang lebih 10 sampai 12 jam. 10 sampai 11 jam. Nah, jadi ayah bunda, selama di Turki itu kita menginap di setiap tempat yang tadi disampaikan, ada hotel Bursanya, Kusadasinya, Pamukkalenya, itu semua hanya 1 malam. Semua hanya 1 malam. Nah, maka kalau ayah bunda berangkat keluarga atau suami istri, diusahakan packing sebelum berangkat itu sudah dipisah. Ini koper khusus Turki, ini koper khusus Saudi. Kenapa? Karena kalau setiap ayah bunda naik transit di hotel dan semua koper dikeluarkan, ini lumayan sedikit melelahkan. Karena kita check in malam, check in jam 8 malam, subuhnya udah check out. Ini kan jadi bawa koper ke atas, turunin lagi koper. Nah, maka di antara cara untuk sedikit mengurangi beban kita selama check in, check out, check in, check out, check in, check out yang akan terjadi 4 sampai 5 kali, maka disarankan dipisah antara barang-barang yang akan dipakai di Turki dengan barang-barang yang akan dipakai di Saudi. Kapan koper akan diturunkan semuanya? Ketika di Kapadokia. Karena di Kapadokia 2 malam. Nah, jadi di saat itulah ya bunda bisa packing lebih detail karena nanti di Kapadokia kita berangkat ke Istanbul. Di Istanbul pun nanti akan dipersilakan apakah perlu mengeluarkan semua koper atau tidak. Nah, nanti dari pihak jadi selama trip di Turki itu selama 7 hari
kita menggunakan bis yang sama, supir yang sama, dan supir tidak punya kenek, maka dia yang nyetir, dia juga yang beresin koper. Nah, kalau ayah bunda ingin memudahkan supir, maka dipisahlah mana koper yang mau dipakai di Turki maupun yang tidak. Yang tidak dipakai di Turki, maka koper tersebut tidak diturunkan dari bis. Itu diantara cara memudahkan ayah bunda. Tapi kalau setiap transit, setiap check-in hotel pengen nurunin koper, ya itu sedikit capek karena kita nggak tahu di hotel kita apakah lantainya lantai 5, apakah lantai 15. Itu kan dorong-dorong koper, naik turun lumayan. Boleh. Dan cukup apa tidak gitu koper kabin untuk selama trip 6 hari di Turki. Nah, karena musim panas itu kita lebih mudah berkeringat. Kalau musim dingin kita bisa menggunakan pakaian yang sama selama 3 hari karena memang tidak keringetan. Tapi kalau musim panas kita lebih mudah keringetan. Jadi coba ya bunda nanti rundingkan dengan ayah, dengan bunda, dengan anak-anak yang berangkat keluarga untuk bisa meminimalisirkan tenaga kita check in check out itu lumayan. Karena check in untuk tidur, kemudian bangun check out, sarapan, pada sarapan langsung naik bis. Nah, kalau 23 nggak terlalu capek ya bagian supirnya. Cuma kalau menurunkan hanya sebagian dan menyimpan sebagian, ini akan memudahkan supir. Nah, maka kalau ketika di bursa, biasanya koper diturunkan dulu semuanya. Untuk ayah bunda memilah. Nah, nanti kita sampaikan sama supir, Pak supir, ini koper-koper yang tidak akan dipakai selama di Turki. Nah, ini koper-koper yang akan dipakai selama di Turki. Nanti dia akan letakkan apakah di sebelah kanan yang Saudi, yang sebelah kiri itu untuk dipakai di Turki. Maka kalau nanti check-in hanya diturunkan bagian kiri saja, yang kanannya tidak. Itu diantaranya. Dan jangan sampai juga nanti karena aduh saya pengen ngambil koper, yang mana ya koper saya, yang mana, itu akhirnya berujung turunkan sadayan. Ini diantara solusi yang biasa kami pakai kalau bawa grup untuk memudahkan tenaga kita dan tenaga supir. Karena supir itu tidak ada gantian. Pokoknya selama trip kita 7 hari itu supirnya sama. Hanya satu orang dan tidak ada keneknya. Jadi dia ya. Oh iya, aman. Koper yang tidak diturunkan aman. Aman karena si supir ini nanti ada, kalau beberapa hotel ada yang bisa memang parkir bis, ada juga yang tidak bisa parkir bis, baru dia parkir di tempat yang lain. Seperti di Gonen di Istanbul itu bis tidak parkir di hotel, tapi selain Istanbul bis parkir di hotel. Tapi kita tidak mungkin pertengahan malam, Ustadz abi badanya anak barang soalnya ke kantun. Supir waktunya istirahat. Jadi kita tidak akan, karena apa? Karena kita besok akan perjalanan jauh. Jangan sampai kita mengganggu tidur istirahat supir sehingga mengurangi fisik dia untuk waktu istirahat. Jadi kalau memang ayah bunda mau menurunkan semua koper, silakan. Atau menggunakan opsi yang tadi disampaikan, silakan juga untuk memudahkan kita check in, check out, check in, check out. Dan diingat, di Kapadokia baru kita 2 malam. Nanti di Istanbul cuma 1 malam. Perjalanan panjang 10 jam di Istanbul, istirahat, besok check out. Habis check out kita perjalanan jalan-jalan di kota tua ke Hagia Sophia, ke toko, ke ini, habis itu langsung menuju bandara. Dari bandara langsung terbang lagi menuju Jeddah. Dari Jeddah bis lagi menuju Madinah. Jadi kita harus ekstra fisiknya. Karena kalau itu kalau bawa ambil troli. Kalau pakai troli bayar. Tapi kalau tidak ambil troli nggak bayar. Ada lagi ya bunda? Jadi kalau trip 16 hari yang paling penting apa? Menjaga fisik. Jadi kita ke Turki ini judulnya hanya jalan-jalan dan tadabur alam. Intinya adalah Madinah
dan Mekah. Jangan sampai trip di Turki ini mengakibatkan kita loyo ataupun kurang sehat ketika di Saudi Arabia ataupun di Haramain. Jadi selama di Turki kita perlu, kalau memang ayah bunda ada suplemen ataupun minuman untuk menjaga itu, silakan dibawa untuk supaya jalan-jalan kita maksimal, ibadah kita pun maksimal juga. Jangan sampai di Turki kalau pil enggak, kalau pil ya cairan aja. Jadi mau misalkan mau yang herbal, habatus sauda ataupun madu. Nah, kalau madu baru sesuai dengan gram. Kalau lebih dari 100 ya masuk bagasi. Kalau kurang dari 100 silakan dibawa. Jadi 3. Oh, yang terakhir itu top kape sama Ephesus. Iya, dilihat dua aja. Karena memang masuk situ bayar. Jadi dan biasanya jamaah juga jarang yang masuk. Tapi kalau summer waktu siang lebih panjang. Kalau winter biasanya nggak masuk karena memang waktu siangnya pendek. Tapi kalau summer dikasih opsional itu karena memang waktu siang lebih panjang. Tadi maghrib jam setengah 9 atau jam 9. Jadi waktu untuk kita masuknya pun lebih lebih leluasa. Yang dua itu aja. Enggak. Jadi masuk ke Masjid Blue, masuk Hagia Sophia nggak ada yang bayar. Semua gratis. Ya. Dan tidak ada kereta gantung ya karena tidak ada salju. Kita naik kereta gantung, naon garing. Ya, nanti paling di Taif. Jadi kalau di bursa kita tidak naik kereta gantung karena di antara kereta gantung itu untuk melihat salju dan bermain salju di atasnya. Nah, jadi kalau summer musim panas tidak direkomendasikan ke sana. Karena kalaupun ke sana nanti aduh naon geuning teh naon. Aya meureun sisa sesana meureun es batu. Ada lagi ya Bunda? Cakap. Kalau cakap seumpama nanti di perjalanan baru, oh iya lupa saya mau nanya, silakan via grup boleh, via Japri ataupun mau telepon silakan. Selagi kami bisa menjawab, kami akan layani. Kalau belum bisa jawab, kami akan tanyakan kepada pihak kantor ketika pertanyaan tersebut mungkin tidak kami bisa jawab. Dari Jakarta barangkali ada yang mau tanyakan, silakan. Ada yang naik? Setrika boleh. Disediakan. Ada, tersedia. Setrika tersedia. Biar mengurangi beban. Di Turki ada, di Madinah. Kalau di Madinah kayaknya belum tahu tuh. Kalau di Mekah ada. Kalau di Mekah ada. Turki ada. Siap. Jalan. Ya, ya. Di Madinah lebih padat ya Bunda. Di Madinah itu waktunya lebih, jadi setiap hari ada program karena memang kita program 16 hari, di Madinahnya lebih padat jadwalnya. Tapi kalau ini umroh ke berapa ya Bunda? Oh pertama. Kalau biasanya ya bagi yang sudah pernah umroh mah city tour itu tidak harus umpama saya mah pengen di masjid aja, itu boleh. Jadi city tour ataupun ziarah Nabawi itu sifatnya juga kembali kepada ayah bunda. Seumpama, aduh saya mah pengen di masjid aja, seumpama nggak ikut nggak apa-apa. Jadi tidak program yang dibuat oleh kantor selama di Mekah Madinah ini tidak wajib. Tapi kalau di Turki wajib. Ah saya nggak mau ikut ke Kapadokia, terus mau tinggal di mana? Karena check out itu kita pindah pindah daerah. Check out pindah daerah. Kalau semua saya nggak mau ikut check out, nggak bisa, nggak bisa. Lain kalau Mekah Madinah kan hotel kita di Madinah ya selama 3 hari itu, di Mekah selama 4 hari itu. Tapi kalau di Turki setiap hari pindah hotel. Jadi kita nggak bisa nego. Saya mau di sini aja, nggak mau check out, ditinggalkan jamaah.
Kalau nanti pembimbingnya konsen terus ya dari start sampai finish. Ya, dari start sampai finish, dari mulai keberangkatan sampai pulang lagi nyampe ke Bandung, sampai ke Kentara Uda, insya Allah bersama kami. Nah, adapun nanti di Turki ada tour guide khusus sendiri, nanti nyampe Jeddah di bandara dijemput juga oleh mutawif. Jadi di Turki ada tour guide-nya, di Arab Saudi pun ada tour guide-nya yang akan menemani menjelaskan. Orang sana tapi berbahasa Indonesia. Rata-rata mereka belajar Indonesianya, bahasa Indonesianya kuliah di Jogja. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi fasih mereka bahasa Indonesia. Meskipun masih mungkin ada kata-kata yang ya mereka pun ngelucunya udah bisa juga gitu. Mau bahas MBG, mau bahas Bahlil udah bisa mereka. Dia Turki nggak bisa. Ya dolar kalau nggak lira. Terut- Lora dan lira. Dolar dan lira. Sebaiknya kalau kalau yang tipis dolar. Kalau lira dia lebih tebal. Kalau yang jajannya harganya lebih mahal. Ya buat jajan. Tapi kalau jajan-jajan cemilan ya pakai lira. Kayak di Hagia Sophia gitu kan ada jajan-jajanan sekitar masjid. Itu dia nggak nerima dolar. Kalau kayak stand-stand gitu. Tapi kalau di toko-toko yang akan kita datangi seperti toko apa Turkish Delight, kemudian tempat belanja jaket kulit. Nah, mereka merekomendasikannya dolar. Meskipun bisa pakai debit. Debit juga bisa. Ah, QR belum ada. QR-nya belum ada. Lanjut dari ketika setelah sampai Jeddah dari Istanbul dan menuju Madinah itu naik kendaraan apa? Kereta atau bis? Oh. Perjalanan dari Jeddah menuju Madinah kita menggunakan via bis. Nah, adapun nanti dari Madinah menuju Mekah baru menggunakan kereta cepat. Jadi dari Jeddah menuju Madinah kita menggunakan via bis. Kalau nanti Madinah menuju Mekah baru menggunakan via kereta cepat Wus. Berapa? 2 jam setengah. 2 jam setengah. Ada lagi ya Bunda? Tadi Bapak punten. Oh udah. Oh sama. Ah, satu ini berarti. Satu pikir. Satu frekuensi. Itu kerennya mirip bagus di situ bisa di bawah. Di bawah ada Turki juga. Ada lira. Apa real? Real kayaknya kalau di bawah. Kalau di bawah real. Biasanya dari travel juga menyediakan. Cuma nanti ayah bunda tinggal melihat cocok dan tidaknya. Jadi kalau yang dari biasanya nanti di grup Turki itu pihak kantor akan membuka misalkan per 1 juta berapa lira. Nah nanti uang liranya diterima ketika kita nyampe hotel bursa. Nyampe hotel bursa, nanti orangnya datang malam-malam, besok paginya saya akan menjadi perantara membagikan itu semua. Butuhnya berapa kira-kira? Kalau Supaya sudah. ya lira aja, kalau real di sini. Kalau real disediakan di sini atau mau real mau ngambil di bank sana juga bisa atau nuker secukupnya dulu sekiranya cukup apa enggak oh ternyata kurang ya pakai debit. Kalau di Saudi beberapa toko bisa nerima rupiah, tapi kalau dikurskan sebenarnya lebih mahal pakai rupiah. Kalau dikurskan ya. Ya, kalau belanjanya banyak. Nah, terkadang ada jamaah nanya, kira-kira cukupnya berapa Ustadz kalau bawa uang? Saya nggak berani jawab. Nah, itu dia. Karena setiap orang punya target yang berbeda-beda ya. Ternyata yang tadinya, saya mau khusyuk ibadah, nggak jajan. Tiba-tiba datang ke hotel udah, Bu katanya nggak jajan. Ini mah ini mah khilaf katanya. Jadi nggak apa-apa gitu Bunda. Yang namanya juga karena memang momen kita Allah berikan kemudahan ke Turkinya, ke Madinah dan Mekahnya, tidak ada salah kalau kita membeli sesuatu yang ada di sana. Toh juga itu mungkin buat sebagai kenang-kenangan ataupun hadiah buat orang-orang tercinta kita. Nah, itu terkait oleh-oleh.
Ada lagi ya Bunda? Cakep. Satu, dua. Kalau dolar dia dibawa dari sini ditukar dengan lira di sana. Bisa juga. Biasanya kalau targetnya memang dia punya stok, bisa ditukar. Misalkan $100 mau ditukar sama lira sama target, biasanya lebih lebih murah, lebih mahal dibandingkan kalau kita ditukar ke money changer. Jadi kadang ada yang bawa euro ataupun dolar kalau di Turki. Tapi kalau di Saudi ya real lebih mudah. Cekap. Jadi kalau nanti ada pertanyaan sampai jadwal keberangkatan silakan tidak usah sungkan-sungkan. Grupnya kita hidupkan ataupun mau japri, mau telepon silakan terkait persiapan keberangkatan kita. Jakarta ada ternyata. Cekap. Sudah. Siap. Sementara segitu dulu ya Bunda. Ya. Oh, siapa Asep? Oh, mohon. Oh ya, Pak Asep, Ibu Tangko, ya keluarga 5 orang. Oh, siap. Pak, oh PD sama Ibu. Ini sekeluarga. Oh, 4 orang sekeluarga. Berarti ini 3 keluarga ya. Satu, dua, tiga. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Baru 11 ya. Kita 13 ya di Bandung. Oh, 2 yang nggak datang. Oh, siap. 10 lagi nanti dari teman-teman Jabodetabek. Ya, terima kasih Ayah Bunda atas waktu yang telah diluangkan. Jaga kesehatan, jaga pola tidur, pola makan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan sampai kita keberangkatan dan sampai pulang membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin.